Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini saya akan sharing kembali kegiatan saya di warung sembako ya teman-teman. Semoga teman-teman yang menontonnya tidak bosan, karena saya pun tidak bosan ya membuat video ini ya teman-teman. Karena teman-teman semuanya penyemangat saya, yang selalu mensupport saya, mendukung saya teman-teman ya, dari awal sampai sekarang. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru gabung, yang baru menemukan channel saya, yang baru masuk ke video saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah mengklik video saya, dan saya ucapkan juga salam kenal untuk semuanya ya yang baru gabung. Terima kasih banyak atas dukungannya, atas supportnya ya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, dan channel teman-teman pun semakin sukses, semakin jaya ya. Dan usaha apapun yang teman-teman lakukan dapat hasil yang maksimal, dapat keberkahan juga ya. Terima kasih semuanya, selamat beraktivitas ya, dan selamat menonton kegiatan saya kali ini ya. Kegiatan saya kali ini saya pulang belanja teman-teman. Ini lagi bongkar-bongkar belanjaan. Namun saya kali ini tidak akan sharing harga ataupun review barang belanjaan saya teman-teman. Saya akan sharing pengalaman saya aja ya, cara saya menghadapi pesaing usaha warung sembako ya, persaingan usaha warung sembako teman-temannya. Begitulah, di sini itu di tempat saya banyak sekali warung-warung yang berjualan sembako seperti saya ini teman-teman ya. Ada yang sudah lama juga, ada yang baru buka juga teman-teman ya. Yang mempunyai usaha warung sembako di sekitar saya tinggal di sini kebanyakan warga perantau teman-teman ya, orang-orang perantau seperti saya, misalnya dari daerah Jawa, dari Madura, dari Medan gitu ya teman-teman. Ada juga yang dari sekampung saya, Ciamis gitu ya. Itu kita sama-sama mencari rezeki melalui usaha warung sembako ini ya. Dan saya pun alhamdulillah sudah dari tahun 2009 ini ya saya berjalan membuka usaha warung sembako sampai sekarang, dan alhamdulillah teman-teman masih bisa bertahan, dan masih ya beginilah keadaannya, kondisinya warung saya seperti ini teman-teman ya. Meskipun sudah belasan tahun, tapi ya saya belum tidak seperti warung teman-teman ya yang banyak perubahannya dari tahun ke tahun. Namun ya alhamdulillah saya merasa bersyukur sekali teman-teman ya dengan pencapaian yang sekarang ini dibandingkan saya beberapa tahun lalu ya teman-teman. Dan di sini saya akan sharing pengalaman saya selama ngewarung ya, cara saya menghadapi persaingan usaha, dan cara saya bertahan usaha warung sembako seperti ini ya. Di antaranya mungkin karena persaingan itu kita jadi termotivasi, lebih giat lagi, lebih semangat lagi dalam menjalankan usaha ini teman-teman ya. Misalnya tetangga saya itu warung-warung sembakonya itu bukanya lebih siang, mungkin jam 8, jam 7 baru buka ya, mereka seperti itu. Nah, saya di sini memanfaatkan lagi kesempatan untuk buka lebih awal, lebih pagi ya, sehingga para pelanggan pun alhamdulillah mulai berdatangan ya teman-teman. Karena biasanya kalau pagi hari itu banyak ibu-ibu yang mencari kebutuhannya, misalnya dari mereka itu pulang mencari sayuran ya, mereka tuh mampir ke warung sembako untuk mencari beras, membeli sabun, misalnya membeli untuk sarapannya, untuk membeli kopi dan lain-lain teman-teman, seperti itu. Saya memanfaatkan waktu pagi ini untuk mencari rezeki saya lebih awal, lebih pagi ya teman-teman. Karena kalau pagi hari itu lumayan ya teman-teman, lakunya itu banyak ya teman-teman. Misalnya pagi hari itu kan banyak sekali ya ibu-ibu yang terburu-buru mencari kebutuhan saat pagi hari gitu. Jadi kita memanfaatkan waktu pagi ya, sebelum warung lain buka kita udah duluan buka, seperti itu teman-teman. Biasanya yang belanja itu orang-orang agak jauh juga teman-teman, bukan warga sekitar depan warung ataupun samping warung saya. Biasanya mereka yang naik motor gitu, rumahnya mungkin beda RT sama saya teman-teman, seperti itu. Kadang-kadang satu RT pun tapi beda gangnya agak jauh gitu teman-teman. Jadi warung depan rumahnya yang dekat rumah itu belum buka katanya, jadi mampir ke warung saya, seperti itu teman-teman ya. Itulah salah satu keuntungannya saya membuka warung lebih pagi, lebih awal itu
Jadi pelanggan-pelanggan yang lain yang pelanggannya warung kompetitor saya berbelanja ke saya di saat pagi hari itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya cara saya bertahan membuka usaha warung sembako ini dengan cara saya menyiapkan beberapa barang-barang yang memang dibutuhkan para pelanggan saya teman-teman ya. Misalnya tetangga saya mencari barang A gitu ya. Kemudian kemarin tuh saya belum jual, saya catat di buku ataupun di kertas untuk menulisnya ya, dan saat nanti kita berbelanja kita membeli barang-barang tersebut ya. Namun jika barang-barang yang memang susah didapatkan gitu, kadang-kadang ada barang-barang yang sangat tertentu susah didapatkan gitu ya, kita mencari barang tersebut secara online gitu teman-teman ya, dengan harga berapa biasanya pasarannya. Sebelum kita membeli barang tersebut, saya tuh menanyakan dulu kepada pelanggan saya, biasanya dapat harga berapa nih barang ini gitu. Nanti kita kan bisa jadi referensi untuk harga jualnya teman-teman, seperti itu ya. Dan untuk selanjutnya cara saya bertahan usaha warung sembako ini, saya memberikan harga-harga yang kompetitif teman-teman ya, harga-harga yang bersaing, harga-harga yang sesuai pasaran ya, inti seperti itu intinya ya. Dan kita pun kita menyesuaikan dengan harga-harga di luaran sana, harga-harga eceran seperti itu teman-teman ya. Meskipun harga barang di warung saya itu memang eceran semuanya ya, tapi kadang-kadang ada juga yang membeli secara dus-dusan gitu teman-teman ya, tapi itu jarang ya, hanya beberapa orang saja, tidak setiap orang yang berbelanja dus-dusan ya, tapi diantaranya ada yang berbelanja minta dus-dusan seperti misalnya mie instan, air mineral, ataupun secara jajanan gitu ya, yang bok-bokan gitu, seperti itu teman-teman ya. Untuk barang-barang lainnya seperti biasa eceran aja ya, paling ya kopi ada 1-2 yang berbelanja dus-dusan gitu teman-teman ya, tapi itu pun jarang, tidak setiap hari teman-teman. Untuk harga jual yang dus-dusan itu paling kita mengambil keuntungan antara 2.000 sampai 4.000 rupiah teman-teman, tergantung modalnya besar atau kecil gitu ya. Misalnya kita bisa ambil di atas 4.000 ataupun di atasnya 2.000 seperti 2.500 ataupun 3.000 seperti itu teman-teman ya. Namun biasanya saya mengambil keuntungan ya paling sedikit ya 2.000 itu teman-teman ya. Kalau 1.000 rupiah paling untuk barang-barang seperti barang-barang jajanan ataupun snack-snack gitu ya, yang saya jual per box itu biasanya mengambil keuntungan dari mulai 1.000 rupiah dan 1.500 ataupun 2.000 rupiah seperti itu. Untuk selanjutnya cara saya bertahan usaha warung sembako ini adalah dengan menyiapkan menjual gitu barang-barang yang memang terbaru ya, barang-barang terbaru. Misalnya ada mie instan terbaru, ada minuman terbaru, ada sabun terbaru, seperti itu ya teman-teman. Kita mengikuti tren, kita mengikuti pasaran ya, mengikuti zaman, seperti itu ya teman-teman. Kita menyiapkan beberapa barang-barang yang kekinian ya. Dan cara kita mengetahui barang terbaru itu kan kita belanja setiap hari teman-teman ya, pasti dikabarin sama agennya ataupun kita menanyakan langsung kepada agen tersebut ya, adakah barang baru dari produk ini, dari sabun cuci piring, dari sabun cuci baju, ataupun dari makanan dan lain-lain teman-teman ya. Kita sering bertanya seperti itu ya jika berbelanja, ada barang baru nggak kok gitu. Setiap belanja kan pasti kita berinteraksi dengan pemilik agennya, dengan pemilik tokonya ya, tapi kita pun harus bisa juga memilih barang-barang yang memang benar-benar diminati sama pelanggan kita ya. Untuk pertama kali mungkin kita boleh coba jual dulu sedikit-sedikit ya teman-teman barang-barang terbarunya. Misalnya ada sabun nih varian baru misalnya, seperti itu ya, ataupun kemasan baru, kita boleh mencoba dulu sedikit dulu teman-teman. Setelah kita tahu lakunya atau enggaknya, bisa diterima atau tidak sama pelanggan kita, nah baru kita berbelanja lebih banyak lagi, seperti itu. Zaman sekarang kalau kita berjualan hanya itu saja, mungkin pembeli pun akan bosan teman-teman ya, karena pembeli itu lebih cerdas, lebih lebih kreatif lagi memilih barang-barang yang mereka suka ya. Contohnya mereka tuh sering melihat iklan di TV ataupun di sosial media ya, kita pasti tahu barang-barang tersebut pun dari para pelanggan tersebut teman-teman ya. Mereka sering menanyakan, ada ini enggak teh, ini kayaknya enak deh, saya tergiur lihat iklannya, seperti itu ya. Nanti kan saya pun tergiur juga teman-teman, banyak sekali yang menanyakan barang-barang baru ini dan saya pun misalnya belum punya. Nah itulah kesempatan saya teman-teman mencari ataupun menambahkan stok barang saya yang belum saya jual, seperti itu.
Nah, begitulah ya teman-teman cara saya bertahan usaha warung sembako ini ya. Dengan kita memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan juga harga-harga yang kompetitif dan memberikan juga perlengkapan yang mereka butuhkan, para pelanggan kita butuhkan seperti itu, dan menyediakan juga barang-barang yang terbaru, yang kekinian, yang sangat diminati pelanggan ya. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Dan memberikan juga harga-harga yang sangat terjangkau oleh pelanggan kita teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini masalah yang sangat rumit yang sangat rumit karena persaingan usaha teman-teman ya. Dimanapun namanya usaha itu pasti ada aja persaingannya ya, entah itu di kota ataupun di kampung sama aja teman-teman ya. Sama-sama ingin mencari rezeki ya, sama-sama ingin punya penghasilan, dan sama-sama ingin juga punya usaha di rumah seperti itu ya. Nah, disitulah ya teman-teman kesulitan kita di dalam mengelola usaha warung sembako itu masalah, bukan kesulitan ya, itu masalah kita sebagai pemilik usaha warung sembako itu ya. Begitulah ya persaingan ya teman-teman, persaingan yang sangat ketat sekali ya teman-teman. Banyak sekali sekarang itu orang-orang baru yang ingin mempunyai usaha warung sembako juga ya. Meskipun mereka sudah punya penghasilan yang lumayan, namun mereka tuh kayaknya ingin sekali ya membuka usaha warung sembako ya. Ya alasannya karena waktunya yang efisien dan penghasilan pun lumayan, dan bisa sangat menguntungkan sekali ya bagi para ibu-ibu ataupun siapapun yang membuka warung sembako ini ya. Karena dilihat dari pasarnya itu teman-teman ya, barang-barangnya yang tidak akan pernah mati ya, semuanya laku setiap hari ya. Jadi banyak yang tergiur dalam memilih usaha warung sembako ini teman-teman. Ini cara saya dalam menghadapi persaingan usaha warung sembako ini ya. Saya tuh biasanya ya, kadang-kadang ada orang yang baru buka warung sembako ya, mereka tuh membeli beberapa barang ke saya ya, untuk tahu soal harga mungkin ya, untuk tahu harga-harga di saya tuh jualnya berapa aja seperti itu ya teman-teman. Dan mereka pun kadang-kadang ada yang suka jahil gitu ya, mereka menjual di bawah harga modal teman-teman. Misalnya saya membeli harga gula pasir dari pasar itu sekilonya itu 14.000 misalnya, mereka jual tuh 13,5 ya kan, mematikan harga kan, namanya juga menjatuhkan harga seperti itu ya. Otomatis pelanggan saya pun akan lari ke sana, ke warung baru tersebut ya, karena tergiur dengan harga baru dan harga yang sangat murah itu ya teman-teman. Padahal saya juga tahu ya bahwa barang tersebut itu harganya modalnya itu di atas segitu ya, mereka jual di bawah modal banget ya. Pernah ada juga yang di sini pelanggan saya yang suka membeli rokok ya, rokok Sampurna Mil teman-teman ya. Waktu itu harganya saya jual 30 ribuan teman-teman ya per bungkusnya. Nah, bapak itu belanja dari warung baru dan katanya ini dapat harga 28.500. Waduh, kata saya ini kurang asem kurang asem ya, sangat-sangat menjatuhkan harga pasaran teman-teman. Karena saya maklumin juga itu mereka itu warung baru ya, dan mungkin lagi lagi mencari pelanggan baru ya, dan mereka tuh mencari simpati dari para bapak-bapak itu ya. Kan bapak itu juga otomatis negur saya juga, teman-teman, teh jual rokok kamu mahal banget katanya, di sana warung baru hanya 28.000, kenapa kamu jual 30.000 katanya gitu kan. Saya pun bilang ke bapaknya, masa sih Pak dapat harga segitu, modalnya aja udah lebih segitu ya. Waktu itu modalnya 28.500 ya, jadi selisih 500 dari harga modal dan harga jualnya ya. Saya pun belanja dari mana sih nih orang murah banget jual rokok gitu ya. Beberapa hari kemudian itu bapak itu nggak beli rokok di saya teman-teman, karena mereka punya langganan baru, warung baru yang menjual rokoknya sangat murah sekali teman-teman ya. Ini menurut saya cara-cara begini tuh yang sangat menjatuhkan harga ya, sangat merusak harga pasaran teman-teman ya. Meskipun kita warung baru jangan sampai segitu ya, menjual harga barang di bawah harga modal banget ya teman-teman. Ini pasti nggak bakalan bertahan lama, soalnya mereka tuh dengan cara-cara curang dalam menghadapi persaingan ini teman-teman, seperti itu ya. Mereka tuh ingin mengambil langganan-langganan orang lain dengan memberikan harga-harga yang sangat murah dengan cara-cara curang seperti itu teman-teman. Itu kan sama saja menjatuhkan diri sendiri ya teman-teman. Menjual barang-barang dengan harga murah yang di bawah modal dan ingin kesohor ya, biar tekor asal kesohor seperti itu ya contohnya teman-teman ya. Itu jangan dilakukan,
karena itu sangat merugikan diri sendiri ya, bukan untung malah buntung teman-teman. Dan saya perhatikan ternyata warung tersebut ini sudah tutup teman-teman ya, karena cara berjualannya itu mungkin salah ya teman-teman, karena seperti itulah berjualannya, menjual harga di bawah modal teman-teman. Untuk kita sebagai pewarung lama ya, untuk menghadapi persaingan usaha ini nggak usah dibawa pusing, nggak usah dibawa khawatir ya teman-teman. Tenang saja, dengan kita pun harus bertindak juga ya, kita bisa lebih bebenah lagi di warung kita teman-teman, dengan cara ya kita memperbaiki dari segala apapun ya. Contohnya dari segi kelengkapan barang-barang yang kita jual, kita harus lebih lengkap lagi dari pesaing kita ya, dan kita pun harus optimis teman-temannya, dengan segala kelengkapan yang kita jual ini pasti pelanggan pun akan berdatangan seperti itu ya. Dan seterusnya untuk menghadapi persaingan usaha itu kita harus jeli juga melihat harga pasaran teman-teman ya. Kita harus mengikuti harga pasaran, jangan sampai kita berjualan kemahalan seperti itu teman-teman, karena warung-warung baru itu akan mereka tuh lebih berani menjual dengan harga-harga barang-barang tuh lebih murah banget teman-teman ya. Bahkan ada yang sangat berani sekali ya teman-teman, mereka menjual barang-barang itu di bawah harga modal ya, padahal itu sangat merugikan mereka juga ya. Namun mereka tuh tidak mau ambil pusing ya dengan harga-harga yang sangat murah, yang penting dapat langganan seperti itu ya teman-teman. Itu cara salah menurut saya ya teman-teman, bukannya untung malah tekor ya, dan itu pun tidak akan berlanjut usaha seperti itu teman-teman, hanya bertahan sebentar saja. Ini untuk kita misalnya ada pesaing baru, kita lihat-lihat juga teman-teman harga-harga jual di warung kita itu kita harus benahi lagi. Misalnya kita jual ini kemahalan nih, ngambil untung ada 2.000, untungnya kita turunkan lagi keuntungan jadi 1.000 rupiah seperti itu ya teman-teman. Kita pun harus bertahan dengan keuntungan sedikit ya, untuk mempertahankan juga pelanggan kita agar tidak pindah berbelanja ke warung yang baru itu. Karena biasanya warung baru itu lebih lebih agresif ya teman-teman, lebih agresif mereka tuh dalam mencari pelanggan. Mereka tuh rela tekor gitu ya, asal kesohor seperti itu ya teman-teman ya. Namun untuk kita sebagai pemain lama, pemilik warung lama, nggak usah khawatir ya teman-teman. Kita tuh sudah punya skill dong, bertahun-tahun berjualan, masa kalah sama yang baru seperti itu ya. Kita harus memperbaiki kualitas pelayanan kita, memperbaiki kualitas barang kita yang kita jual ini ya, memperbaiki juga segala kelengkapan barang-barang yang kita jual ini teman-teman. Itu cara saya dalam mengelola usaha dan cara bersaing saya dalam mengelola usaha ini ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita serahkan juga sama yang lebih berkuasa teman-teman ya, kita hanya menjalani saja. Kita udah optimal ya, mempersiapkan semuanya, memberikan pelayanan terbaik, memberikan harga-harga yang sangat terjangkau, dan kita sudah melengkapi barang-barang yang kita jual ini teman-teman ya. Itu salah satu strategi kita juga ya dalam mengelola usaha ini ya. Untuk selanjutnya kita selalu berdoa teman-teman ya, jangan lupa untuk selalu bersyukur, berdoa selalu ya, supaya kita pun selalu dijaga ya, hati dan pikiran kita jangan sampai terbawa emosi ataupun terbawa suasana karena melihat warung baru ramai, pelanggan kita pindah ke sana. Mungkin itu kan bertahan beberapa hari saja teman-teman ya. Untuk selanjutnya mereka pun akan sadar lagi dan berbelanja lagi di kita teman-teman, seperti itu ya. Kita harus yakin, harus optimis dengan usaha kita ini ya teman-teman. Yang penting kita masih bisa dalam menjalani usaha ini dalam tahap wajar teman-teman, tidak sampai merugikan orang lain, tidak sampai menjatuhkan harga-harga seperti itu ya. Kita lihat, kita senyumin aja teman-teman jika ada pelanggan ataupun kompetitor kita yang berkata-kata yang kurang baik ya, kita senyumin aja, kita lihat ke depannya seperti apa, seperti itu ya teman-teman. Dan saya pun sudah mengalaminya dan beberapa kali ya, alhamdulillah saya masih bertahan sampai sekarang ya teman-teman, alhamdulillah, karena berkat dukungan orang tua juga, berkat dukungan dari tetangga sekitar saya yang selalu jadi langganan saya, dan juga berkat doa-doa kita ya teman-teman. Kita selalu berharap yang terbaik deh sama Allah ya. Jangan pesimis ya teman-teman jika ada kompetitor terdekat kita yang selalu menjatuhkan kita ataupun pelanggan-pelanggan kita yang selalu menjatuhkan kita. Biarkan saja ya teman-teman, kita fokus pada usaha kita aja, yang terpenting itu ya teman-teman. Itu dulu ya teman-teman sharing saya kali ini, semoga ada manfaatnya ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah, mohon dimaafkan ya, mohon koreksi juga. Terima kasih semuanya sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.